Nah, salah satu momen menarik malam Jumat kemarin adalah mengenai dunia Twitter yang dibuat trending dengan tagar Jiraiya, Jiraiya, dan Jiraiya. Bahkan chapter terbaru Boruto kemarin bertengger di posisi 1 menggeser One Piece karena orang-orang sangat penasaran setelah pecahnya topeng Kashin Koji. Dia ini semua tahu kan bisa ramai karena apa? Ya, nama Jiraiya si legenda Sannin. Halo bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV. Kali ini kita akan membahas mengenai sisi lain Jiraiya, klannya, serta peran-perannya di era Boruto ini. Jiraiya Sannin, nama yang begitu familiar di kisah shinobi masa lalu, karakter paling penting selain tokoh utama, guru paling menakjubkan yang pernah ada dalam dunia shinobi, serta mentor yang sangat bisa diandalkan oleh Kakashi. Dia Jiraiya si Petapa Sage. Hal ini pantas saja kemarin sempat trending di malam Jumat. Itu menandakan kita masih tertarik dengan karakter satu ini andai saja dibuat muncul kembali di era Shinobi Boruto. Bukannya nggak mungkin loh. Secara Obito saja dahulu juga tiba-tiba muncul di momen-momen tertentu. Dunia Shinobi memang rumit. Sampai sejauh ini, karakter yang kepergiannya masih misterius bagaimana kelanjutannya adalah dua ninja terkuat Konoha, Uchiha Shisui, serta Jiraiya Sensei. Oh iya, tidak hanya di kisah anime, para film Hollywood macam Fast and Furious saja bisa menghidupkan kembali Han si pembalap jalanan dari negeri Sakura karena pembaruan story cerita. Lalu bagaimana dengan Jiraiya sendiri? Haha, kita nantikan saja. Sisi lain dari ninja satu ini yang layak kita contoh adalah kreatifannya. Penasaran apa aja itu? Oke, pertama itu penulis. Jiraiya mengakui indahnya perjalanan adalah sebuah proses di mana kita harus mengabadikannya menjadi sebuah karya yang mahal. Dan dari kisah shinobi salah satu medianya adalah menulis. Jiraiya sendiri awalnya mengakui jika tulisan pertamanya itu buruk sekali dan tak layak disebut karya hebat. Tapi dari situ ia belajar, sebagus apapun karya kita di awal, tetap saja hasilnya jelek. Ini bisa menjadikan kita belajar dan menghargai namanya proses. Yang terpenting kita sudah melakukannya sebaik mungkin. Sampai pada akhirnya, setelah beberapa waktu ke depan, Sannin satu ini berhasil menerbitkan buku-buku populernya. Bahkan ini terjual dan menjadi buku paling laris dalam kisah shinobi. Salah satu orang yang sangat tertarik membacanya adalah Kakashi. Dan salah satu buku legendarisnya adalah kisah Jiraiya si Ninja Pemberani, di mana di situ ia menemukan para murid-murid terhebatnya. Mulai dari Minato dan yang lainnya. Awalnya ia mengira Uzumaki Nagato lah pria yang membawa perubahan besar di dunia shinobi, yang pada akhirnya salah. Orang tersebut sebenarnya adalah cucunya sendiri, pria tengil yang selalu kemana-mana ia ajak berkelana selama intens 3 tahun. Ya, dia adalah Uzumaki Naruto yang saat ini menjabat sebagai Hokage terkuat dalam sejarah shinobi era baru. Kedua, memanfaatkan kekurangan. Tahu kan, pengguna senjutsu sempurna hanya ada beberapa orang seperti Hashirama dan Naruto. Mungkin bakal ada nama Mitsuki ke depannya. Tapi untuk Jiraiya, dirinya bukanlah pengguna senjutsu sempurna. Akan tetapi, ini dikatakan kepada Fukasaku dan Shima-sama bahwa Jiraiya sangat terampil memanfaatkan kekurangannya. Meski bukan dalam sage mode sempurna, namun senjutsu Jiraiya bisa diadu dengan milik muridnya Naruto. Kemampuan Jiraiya ini memanfaatkan segalanya seperti saat berubah ke mode katak, dengan memanfaatkan kedua tetua katak tersebut atau malah menggabungannya dengan Rasengan dan teknik andalan yang lainnya. Dalam senjutsu mode tersebut, Jiraiya malah bisa bergerak sangat cepat. Bahkan ini dibilang para pain, jika kemampuan Sannin Jiraiya yang besar ini sangatlah unik. Jadi secara kreativitas Jiraiya sudah tidak diragukan lagi. Sisi lain ketiga dari Jiraiya adalah dia tipe analisis. Nah, tahu sendiri kan, mereka para legenda Sannin bukan ninja main-main. Sama halnya dengan pria berjuluk Amukan Desa ini. Jiraiya adalah seorang shinobi kuat dengan tingkat intelijensi sangat tinggi. Pemikirannya yang sangat tajam dan akurat ini menandakan dirinya tipikal ninja penganalisis pertempuran. Kami jadi berpikir jika menghadapi para pain, Jiraiya masih dibantu oleh Kakashi dan Orochimaru pasti hasilnya sangat berbeda. Karena ketiganya jenius, analisator, serta memahami taktis bertahan dan menyerang. Kemampuan spesial Jiraiya ini sekarang sedikit menurun ke beberapa muridnya, salah satunya Naruto Uzumaki. Dan bagi seorang shinobi ini adalah salah satu hal terpenting yang harus mereka kuasai jika sudah levelnya di atas Chunin. Sampai saat ini,
di era Boruto shinobi muda yang kelihatan tipikal analisis di Konoha adalah Nara Shikadai. Sisi lain keempat, menolak jabatan Kage 2 kali. Oke, kita mulai dari sini dulu. Jiraiya juga dikenal sebagai ninja yang pantang menyerah. Semangat ninja tersebut yang tertulis dalam buku Si Ninja Pemberani, ninja satu ini memang sangat berbeda dibandingkan dengan shinobi di masa itu. Yang menariknya, saat Konoha tengah membutuhkan sosok pengganti Sarutobi, gurunya sendiri menunjuk Jiraiya secara langsung menggantikannya. Dan secara cepat ia menolak. Alasannya simpel, ia tidak cocok di posisi Hokage, cari saja orang lain. Momen inilah yang membuat muridnya Namikaze Minato menduduki jabatan Hokage keempat dengan kontroversial. Sebuah peristiwa setelah lepasnya Kyuubi di saat itu membuat Minato harus pergi lebih dahulu. Di momen bersamaan, Sarutobi kembali naik menggantikan Minato sebelum mendapati Hokage kelima. Dan kedua kalinya, teman seangkatan Hiruzen yang juga petinggi desa, Koharu serta Homura menemui Jiraiya dan memohon agar ia menjabati posisi Hokage kelima menggantikan muridnya Minato. Kali ini, jawaban Jiraiya lebih mendalam. Ia tidak cocok menjadi Hokage karena dirinya membiarkan teman terbaiknya meninggalkan desa dan tidak bisa membawanya pulang. Orang yang dimaksud adalah Orochimaru yang sudah berubah setelah tragedi seperti kepergian orang tuanya. Dan penelitian teknik terlarang, meski sampai kapanpun ia ditunjuk sebagai Hokage, Jiraiya merasa tidak pantas. Walaupun saat itu, dia adalah shinobi dengan posisi ninja terkuat nomor 1 di Konoha. Karena Hiruzen baru saja dikalahkan muridnya, sekaligus sahabatnya Orochimaru. Jiraiya datang terlambat. Sampai pada akhirnya ia mengatakan, ada orang yang lebih pantas dariku untuk posisi ini. Aku akan mencarinya dan membawanya kembali. Dia tidak akan ku biarkan terus-terusan menipu orang lemah di luar sana. Orang tersebut adalah si putri siput, Tsunade Senju. Jadi dari berbagai keistimewaan Jiraiya sendiri memang wajar jika Jigen mengatakan shinobi satu ini sangat berbeda. Dia hanya seorang ninja, tapi memiliki takdir sangat besar. Pria yang disebut sebagai si bintang perubahan. Jiraiya dari 3 Sage Agung Myobokuzan. Nah sekarang pertanyaannya gini guys, sebenarnya Jiraiya ini berasal dari klan apa sih? Bagaimana caranya ia di Konoha? Oke, jawaban singkatnya seperti Minato atau ninja misterius lain. Dalam dunia shinobi banyak sekali para ninja dengan kemisteriusan latar belakangnya. Bahkan ninja-ninja inilah yang dianggap sangat kuat di masa itu. Sebut saja Minato, Hanzo, Hiroko, atau bahkan Jiraiya sendiri. Untuk Jiraiya memang tidak ada yang tahu dia dari klan apa, karena namanya sendiri tidak mengandung unsur klan. Ini seperti Sai Anbu yang sekarang menjadi Sai di keluarga Yamanaka. Jiraiya juga berbeda dengan Sakumo Hatake, dimana kalau si taring putih sendiri sudah jelas ia berasal dari klan yang hampir punah di era ini, Hatake Clan. Jiraiya kemungkinan sejak kecil sudah berada di Konoha, seperti ninja pada umumnya, karena Konoha sendiri dibentuk untuk menyatukan tidak hanya sebuah klan, tapi untuk mereka yang bisa tinggal dengan baik dan menjunjung tinggi tekad api seperti yang ditanamkan oleh Shodai Hokage. Jadi tidak ada yang tahu pasti ia berasal dari klan apa. Oh iya, dahulu juga ada pertanyaan seperti ini. Abi kan rambutnya putih. Oh, pasti dia berhubungan dengan Tobirama. Oke baik, dalam dunia ninja sendiri memang ada beberapa shinobi dengan karakteristik serupa, terutama dalam hal rambut. Nah pasnya lagi, Jiraiya masuk dalam kategori ninja kuat yang bisa dianggap serupa, dimana ninja dengan rambut putih ini sangat beragam. Pasnya lagi, mereka ini semuanya kuat, mulai dari Tuan Tobirama si Master Ninjutsu, kemudian ada Sakumo si Taring Putih, Kabuto si Sannin Naga, yang terbaru ada Shin Mangekyo Sharingan, dan tentu saja Jiraiya si Sage Agung. Jadi ini jelas hanya memiliki kesamaan warna rambut dan tidak ada hubungannya. Dan antara Jiraiya serta Tobirama sendiri tidak ada fakta mengatakan jika Jiraiya adalah keturunannya. Memang masalah pribadi beberapa ninja sengaja tidak diungkapkan. Dan terakhir, kenapa Jiraiya tidak memakai ikat kepala Konoha? Di masa mudanya jelas, semua ninja Konoha wajib menggunakan ikat kepala setelah ia menjadi Genin, Chunin, atau bahkan Jonin. Bahkan seorang Anbu saja terkadang masih menggunakan ikat kepala tersebut sebagai lambang kebanggaan bahwa mereka adalah bagian dari negara api. Nah, setelah dewasa atau misi resmi mereka telah selesai, para ninja tidak diharuskan lagi. Lihat saja saat ini orang seperti Shikamaru, Iruka, atau bahkan beberapa ninja lain mereka tidak menggunakannya lagi.
dan Jiraiya salah satunya. Akan tetapi sedikit berbeda dengan Jiraiya, ia menggantinya dengan lambang kebanggaan lainnya, yaitu Gunung Suci Myobokuzan. Artinya, Jiraiya juga berasal dari Gunung Myobokuzan sebagai tempat keduanya selain Konoha. Karena di gunung tersebutlah ia mendapati kekuatan besar dan semakin bertambah kuat dengan energi alam Senjutsu, serta semakin mengesankan dengan kekuatan Sagemo tersebut. Itulah alasan kenapa ia menggunakan tulisan minyak, yang berarti merujuk ke Gunung Suci Myobokuzan. Dan dari petapa Sage Katak, Jiraiya mendapati misi dan mengemban takdir sebagai orang yang akan melatih dan membuka jalan perdamaian dalam dunia shinobi. Muridnya adalah ninja yang akan membawa perdamaian, sementara Jiraiya adalah ninja yang membuka jalan sebagai bintang perubahan. Bagaimana menurut pendapat kalian? Nah, itulah tadi pembahasan mengenai sisi lain Jiraiya, klannya, serta peran-perannya di era Boruto ini. Oh ya, kita mau infoin juga nih. Kalau kalian mau beli produk anime macam jaket, kaos, dan yang lainnya, kalian bisa kunjungi official marketplace kami, namanya Daftar Review TV Shop. Nah, ini udah tersedia di Tokopedia serta di Shopee. Dan untuk akun Instagramnya, kalian bisa kunjungi dengan nama hanzomaru.id. Nah, ini untuk akun Instagramnya. Dan bagi kalian yang ingin custom case HP, mau desain anime atau produk apapun, kalian bisa kunjungi akun Instagramnya dengan nama drtv.customcase. Informasi selengkapnya kalian bisa cek di sini, kalian bisa japri di sini, dan kita sudah taruh link semuanya di deskripsi video Daftar Review TV. Oke, kita lanjut pembahasan. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like and subscribe jika menurut kalian video kami bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya and see you next time. Bye bye.